Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan, kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan. Baru saja kita menyelesaikan kewajiban kita salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala salat wajib dengan berjamaah kita ini diistiqamahkan oleh Allah sampai Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengennya sih malam ini terakhir ya, karena malam besok saya minta Ustadz Amin Karim malam ini, tapi beliau nggak bisa, baru turun. Jadi Ustadz Amin Karim besok tawakuf ya, malam Jumat kedua. Nah, untuk saya ini sebenarnya malam ini pengennya tawakuf juga. Tapi masih ada ahad ketiga ya, Ustadz siapa? Abdul Muhid. Ya, kita coba malam Jumat ketiganya itu kalau memang bisa, insya Allah Ustadz Dr. Agustiawan bisa tawakuf sekalian juga. Tapi kalau enggak ya berarti tawakuf malam Jumat kita ya malam Jumat ketiga berarti ya, insya Allah. Tetapi tentunya saya pribadi yang selama ini mengisi ta'lim di malam Jumat ini, kalau kiranya ada sesuatu yang kurang berkenan, mungkin ucapan atau hal-hal yang kurang diterima, kiranya dimohon untuk dibukakan pintu maaf ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah saya ingat perkataan Ustadz Sulhan ya, tawakuf itu yang namanya ngaji sebenarnya nggak ada tawakuf ya. Maksudnya nggak ada istirahat, nggak ada berhentinya gitu, seharusnya gitu ya. Makanya kita sampai menjelang Ramadan ya tetap ada ta'lim ya. Nanti di ahad ketiga Ustadz Muhid masih tetap ada ta'lim ya. Nah di ahad itu juga di tanggal 15 itu kita ada acara santunan 1000-an yatim bertempat di Masjid Al-Iman, dan kita Sumber Batu ketempatan ya. Alhamdulillah tahun ini waktu di Akbar itu ada 1086 anak yatim. Nah untuk tahun ini ada 1250 anak yatim ya. Jadi luar biasa naik sehingga. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita tinggalkan dulu kajian yang buka kitab ngupas buku tentang rintangan setelah kematian. Karena pengen Ramadan, maka kita ngebahas sedikit banyak tentang puasa supaya agar lebih ada semangat ya. Ada semangat untuk kepengen agar
kalau Allah takdirkan kita, izinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini, kita pengen agar Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun kemarin, ya. Mulai dari kewajiban puasanya, sholat wajib, sholat sunnahnya, terus baca Qur'annya dan amalan-amalan yang lain, ya. Kita pengen lebih baik karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa umur itu kan nggak ada yang tahu. Banyak ya kejadian di mana besok mau Ramadan dia sudah dipanggil sama Allah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Mudah-mudahan dengan kita ngupas ini, ada nanti ini hadis pernah disampaikan malam Senin kemarin, tapi insya Allah nih kita akan ngebahasnya lebih panjang lagi, lebih tuntas lagi, ya, lebih detail. Yang hadis qudsi tentang puasa itu, ya. Nah, ini saya pengen awali dulu dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Quran surat Al-Ahzab itu Quran surat ke-33, ayatnya ayat 35. Nanti bisa dibuka. Ini Allah memberikan jaminan, ya, memberikan jaminan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا عظيما. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya laki-laki perempuan muslim, laki-laki perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki perempuan yang sabar, laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Maka Allah telah menyediakan untuk mereka itu semua, ya, maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Ini janji Allah nih. Termasuk di sini wasaimina wasaimat, orang-orang yang berpuasa umum, puasa wajib dan puasa sunnah. Ini umum nih, ya. Nah, kita udah tanggal 17 sekarang, 18 udah, ya, 18 Rajab, berarti hanya tinggal 10 hari lah, ya, kurang lebih, kalau pengen puasa sunnah nih, ya. Benar kata Ustadz Madani, latihan dulu nih di bulan Sa'ban, bulan Rajab puasa, supaya nanti Ramadan nggak kaget gitu, ya. Latihan Bapak Ibu. Dan puasa ini salah satu amalan yang Allah sediakan, pahalanya adalah maghfirah, ampunan. Tentang maghfirah, ampunan ini nanti kita ngebahas di Ramadan, itu hadisnya banyak tuh, ya, tentang orang yang berpuasa mendapatkan ampunan. Ajron azima, pahala yang gede, ini juga luar biasa. Karena memang nanti kita ngebahas puasa ini, subhanallah, ya. Di surat Al-Haqqa ayat 24, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Maksudnya dulu di dunia kita udah puasa, ya, nggak makan, nggak minum, ya. Nah, nanti orang yang berpuasa ini sama Allah disuruh di surga tentunya, kulu
washrabu, makan dan minumlah, hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, makan minumlah dengan sedap, maksudnya dengan seenaknya, dengan sepuas-puas gitu ya, dengan senikmat-nikmatnya makan nanti. Artinya ayat ini ingin memberitahukan kepada kita, orang yang berpuasa nanti itu jaminannya surga. Di surga disuruh makan minum nanti, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah kita akan ngebahas apa namanya, hadis yang kemarin dibawakan nih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari ya, hadis qudsi. Saya bacakan lagi hadisnya, ini pernah di kemarin malam Senin ya, dibacakan oleh Ustaz Mardani. Saya bacakan lagi di sini. Hadisnya hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Hadis ini Rasulullah SAW bersabda, kullu amil ibni Adam lahu ya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhas yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im walladzi nafsu Muhammadin biyadihi al-khulufu famis sha'imi atyabu indallahi min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, setiap perbuatan anak manusia itu untuk dia sendiri ya. Illa siyam, kecuali puasa. Ia untukku. Puasa itu untuk Allah, dan akulah yang membalasnya. Maksudnya puasa itu untuk Allah itu bukannya kita puasa lalu Allah untung, Allah itu apa namanya kalau kita nggak puasa Allah rugi, terus Allah apa namanya berkurang kekuasaan segala macam, enggak gitu ya. Nanti kita ngebahas ya. Dan akulah yang nanti membalasnya, kata Allah. Puasa itu tameng. Jadi bila kalian berpuasa, jangan berkata kotor dan jangan berteriak. Kalau ada orang bercerita, kalau ada orang mencerca, mencaci atau mau berbuat keributan dengannya, katakan inni shaim, aku berpuasa. Demi dia yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bau busuk mulut orang berpuasa sungguh lebih harum bagi Allah daripada bau wangi kasturi. Dan orang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka, bahagia ketika menemui Rabbnya dengan puasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain dinyatakan begini, setiap amal kebaikan anak manusia dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Salat, sedekah, zakat, itu amal kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan Allah mulai dari 10 sampai 700 kali, kecuali puasa. Allah berfirman, ia untukku dan akulah yang membalasnya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku, kata Allah. Orang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, satu ketika berbuka, satunya lagi ketika berjumpa dengan Tuhannya. Dan bau busuk mulut orang berpuasa sungguh lebih harum bagi Allah daripada bau wangi kasturi. Ini juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu rahmati Allah, di hadis ini ada 5 poin. Ya, ada 5 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Allah mengkhususkan puasa untuknya. Allah mengkhususkan puasa untuknya. Ini hadis bukan hanya puasa Ramadan ya, termasuk puasa sunnah. Ya, jadi ini kita bukan ngebahas puasa Ramadan, ini puasa termasuk puasa sunnah. Jadi siapapun yang melakukan puasa wajib, puasa Ramadan dan puasa sunnah, maka Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya.
Allah mengkhususkan puasa untuk Allah itu karena kemuliaan, dan Allah suka dengan orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa demikian? Karena ternyata puasa itu adalah pengabdian kepada Allah yang apa ya? Pengabdian kepada Allah yang tulus. Kalau pengen ngelihat ada orang yang ikhlas banget, ya puasa. Sabar banget, ikhlas banget, itu puasa. Gimana coba? Kalau dia berpuasa, lalu dia di rumah sendirian, dilihat ada minum air, itu airnya dia, makanannya dia, halal kan gitu. Tapi dia nggak berani minum itu, dia nggak berani makan makanan yang ada di rumah, walaupun dia sendiri nggak ada yang ngelihat, istrinya, anaknya nggak ada yang ngelihat. Tapi dia nggak berani itu makan, nggak berani minum. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyuruhnya. Itulah makanya keistimewaannya puasa itu di situ, rahasianya itu di situ. Dan Allah sukanya di situ. Ya. Itulah kenapa orang yang setelah berpuasa itu mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu pahala yang nanti Allah sendiri baras pada hari kiamat. Nanti diperlihatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh dikatakan begini, Allah itu apa ya? Gimana bahasanya? Bingung saya. Berterima kasih. Kalau Allah berterima kasih, ya Allah mengapresiasi kita, ya Allah mengapresiasi kita karena ketulusan, ya karena ketulusan kita melaksanakan ibadah puasa semata-mata karena Allah. Dia tinggalkan syahwat, dia tinggalkan makan dan minumnya, ya hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kenapa dicatatkan di sini Imam Sufyan ibnu Uyainah pernah menyatakan bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban hambanya dan melunasi perbuatan-perbuatan zalimnya dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi nanti dosa-dosa kita, kejoliman kita, maksiat kita, itu nanti akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Apabila kemudian tidak ada lagi kebaikan yang tersisa selain puasa, nih dosa ini udah ketutup tuh dengan kebaikan ini, ternyata dosanya masih banyak. Dosanya masih banyak. Dan tinggal kebaikan puasa, tinggal pahala puasa. Apabila kemudian tiada lagi kebaikan yang tersisa selain puasa, kata Imam Sufyan bin Uyainah, Allah tanggung semua kezalimannya dan memasukkannya ke surga karena puasa. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah kenapa Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bi. Saya jadi teringat dengan almarhum salah satu pengurus di Masjid Al-Ikhlas di Hutan Panjang, di Serdang. Orangnya lebih kecil dari sana, lebih kecil dari saya dan lebih kurus, tapi lincah luar biasa. Umurnya 80 lebih waktu meninggal, dan beliau masih naik sepeda ke sana kemari, luar biasa. Ternyata rahasianya apa? Puasa Daud. Nggak pernah sakit orang katanya. Saya tanya ke pengurus-pengurus yang lain, nggak pernah sakit tuh, Pak Suri nggak pernah sakit. Dia sempat berhenti puasa Daud. Dia sempat berapa bulan nggak puasa Daud, ya. Tapi akhirnya badannya kagak enak. Akhirnya Bismillah dimulai lagi puasa Daud sampai dia meninggal dunia.
Dan subhanallah, terakhir saya dapat kabar umur 87 atau 86 saya lupa, dia meninggal dunia. Tapi dalam keadaan sehat luar biasa. Allahu Akbar. Jadi amalan puasa itu bukan cuma nanti mendapatkan kebahagiaan dari Allah, diperlihatkan pahala puasanya, diberikan surga ar-Rayyan dan seterusnya, tetapi juga di dunia dia mendapatkan kenikmatan, tubuhnya itu luar biasa. Saya salut, benar-benar salut ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua dari hadis ini ya, Allah kan berfirman dalam hadis itu, wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalasnya. Jadi Allah menghubungkan langsung balasan puasa kepada zat Allah yang maha mulia. Pahala yang perbuatan puasa ini kan satu amalan yang harusnya dibalas 10 hingga 700 ya. Tetapi puasa Allah kaitkan langsung dengan balasannya tanpa melihat jumlah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sholat, sedekah dan lain sebagainya itu dapat pahala, baca Quran termasuk diantaranya itu kita dibalas 10 sampai 700 kali. Tapi puasa itu jumlahnya nggak terkira, karena nggak dikasih tahu jadi nggak terkira. Berarti kan Masya Allah, gede banget itu pahalanya ya, gede banget berarti pahalanya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa karena pahalanya nggak terhingga ini ya, maka menjadi di Quran surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan puasa itu adalah amalan kesabaran. Orang puasa sabar nggak, Bu? Sabar banget ya, nungguin biar katanya udah tinggal 1 menit lagi mau adzan, sabar banget ditungguin gitu. Sabar banget, dimarah-marahin sabar banget, dia kagak marah, dia nggak ikut marah. Kenapa? Karena takut pahala puasanya hilang. Sabar. Dan orang yang sabar ini, Quran surat Az-Zumar, pahala mereka tanpa batas. Subhanallah, Allahu Akbar. Kayaknya Bapak Ibu yuk ya, ini Rajab tinggal 10 hari lagi nih ya. Ya, kita Sya'ban tinggal 10 hari lagi. Kita manfaatin. Yang belum puasa di bulan Rajab kemarin atau di bulan Sya'ban belum, ya sekali 2 kali lah gitu, ambil gitu ya, kesempatan untuk berpuasa. Yang ketiga dari hadis ini, as-saumu junnatun, puasa itu junnah. Junnah itu tameng. Apa sih namanya itu? Ya, perisai ya. Penghalang ya, pelindung orang berpuasa ya. Dari apa? Dari obrolan dan omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang nggak ada gunanya ya. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, bila kalian berpuasa jangan berkata kotor dan jangan berteriak ya. Jadi puasanya benar-benar puasa, bukan puasa cuma nggak makan nggak minum, mulutnya puasa, kupingnya puasa, matanya puasa gitu ya. Barulah puasa itu jadi junnah, jadi tameng. Tapi kalau puasa nggak makan nggak minum doang ya, mulutnya masih ngegosip sono, ngegosip gini, masih ngomongin kotor, apa sumpah serapus segala macam ya, puasanya berarti nggak jadi junnah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya dengan puasa itu, karena puasa itu tameng, maka orang yang berpuasa itu insya Allah akan dilindungi, dengan puasanya itu akan dilindungi dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Udah dibalas dengan balasan yang luar biasa dari Allah tanpa batas, terus mendapatkan keistimewaan nanti pada hari kiamat, diperlihatkan nanti Allah sendiri yang memperlihatkan pahala puasa kita. Terus puasa itu akan jadi tameng,
jadi pelindung kita dari api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dari 3 ini aja udah ketahuan, berarti orang yang berpuasa jaminannya apa? Surga udah. Yang keempat, Allah mengatakan bau busuk orang berpuasa itu lebih harum dari kasturi. Bapak Ibu, kasturi itu adalah, kalau dalam beberapa hadis riwayat, Nabi menggambarkan surga itu ya di antara wanginya adalah wangi kasturi. Kasturi di dunia aja itu wanginya enak banget, apalagi nanti di surga. Gak kebayang kan? Kalau kasturi yang ecek-ecek itu, yang 100.000, yang 200.000, ya wanginya aja udah enak ya. Apalagi yang karena kasturi itu ada itunya tuh, ada apa namanya? Ada kelasnya. Ada kelasnya Bapak Ibu ya. Ya kalau kelas kasturi kita ya begitulah ya. Tapi kalau kasturinya apa namanya jenderal misalnya, atau apalagi raja-raja, beda kan gitu kasturinya kan gitu. Apalagi kasturinya nanti di surga. Dan Allah mengatakan bau busuk orang kalau berpuasa perutnya kosong. Orang kalau perutnya kosong napasnya ya gitu ya. Makanya dulu saya waktu masih kecil kan kalau lagi puasa suka ngejekin orang segitu. Ngeledekin temennya kayak gitu ya. Karena memang bau Bapak Ibu. Tapi Allah menjamin orang yang berpuasa karena Allah itu baunya, bau mulutnya, karena perutnya kosong menjadi bau mulutnya itu, kata Allah lebih wangi dari kasturinya surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Istimewa banget berarti kan? Istimewa luar biasa Bapak Ibu. Yang kelima, orang yang berpuasa farhatan, dapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketika buka. Ada yang mengatakan gini, kebahagiaan yang pertama ketika buka adalah kebahagiaan makan minum. Bukan. Kebahagiaan yang pertama itu bukannya makan minumnya, tapi kebahagiaan mendapatkan karunia Allah bisa berpuasa. Itu makanya bahagianya di situ. Makanya kan pada saat adzan Allahu Akbar yang kita ucapin apa? Alhamdulillah ya, selesai juga puasa saya. Alhamdulillah dikasih kesempatan bisa puasa. Sementara banyak saudara-saudara kita mampu berpuasa, sehat, kuat, waktunya luar biasa, banyak waktunya berpuasa, tapi nggak dikasih karunia Allah, nggak dikasih nikmat untuk bisa berpuasa. Makanya pada saat kita berbuka puasa, kata Allah, kita mendapatkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan karena kita bisa berpuasa. Karena nggak semua hamba Allah diberikan kesempatan, kemampuan untuk bisa berpuasa. Baru setelah itulah kebahagiaan yang pertama itu adalah setelah kita merasakan nikmat bisa berpuasa, lalu juga kebahagiaan yang pertama bisa menikmati makan dan minum selama 1 hari kita disuruh nahan sabar tidak makan minum. Subhanallah. Dan kebahagiaan yang kedua yaitu kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu, berapa kali saya menyampaikan, Allah itu hanya menampakkan wajahnya kepada penduduk surga. Berada di surga aja nikmatnya udah luar biasa. Ternyata kenikmatan di surga yang paling nikmat, puncaknya kenikmatan di dalam surga adalah melihat wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya tanya, ini yang hadir, kangen gak pengen ngelihat wajah Allah? Kangen gak? Kangen, pengen banget. Pengen doang apa pengen banget? Ntar dicabut loh nyawanya. Bapak Ibu, kalau dicabut oleh malaikat Israel, belum kita bisa melihat wajah Allah gitu. Kan Allah, Nabi mengatakan Allah hanya memperlihatkan wajahnya nanti kepada penduduk. Berarti kalau kita ada di dalam surga, ya. Bapak Ibu dalam hati Allah, makanya Allah berfirman di dalam hadis ini bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa adalah yaitu ketika nanti berjumpa dengan
dengannya, dengan Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, itu dari hadis qudsi yang tadi itu ya, ada 5 poin itu ya. Dan kayaknya 5 poin ini aja, sekali lagi itu apa namanya, manfaat fadilah puasa yang sifatnya umum, bukan hanya puasa wajib tapi juga puasa sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambahannya lagi, ini ada hadis ya. Hadis ini dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Inna fil jannati baban, di surga ada banyak pintu ya. Inna fil jannati baban, ada pintu yuqalu lahu ar-rayyan, namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, orang-orang yang rajin berpuasa masuk dari pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk dari pintu itu selain orang-orang yang rajin berpuasa. Yuqal, nanti surga Ar-Rayyan itu akan manggil, ainas shaimun, mana orang yang berpuasa, dipanggil. Allahu Akbar, surga manggilin orang-orang yang rajin puasa. Surga manggilin orang-orang yang rajin puasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Fayaqumun la yadkhulu minhu, fayaqumun, lalu orang-orang yang rajin puasa itu diri ya, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, enggak ada yang boleh masuk ke pintu Ar-Rayyan itu kecuali orang-orang yang rajin puasa. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila semua orang-orang yang rajin berpuasa selama hidupnya di dunia udah masuk ke dalam surga itu, surga puasa, surga Ar-Rayyan itu, maka pintunya aghlaq, ditutup udah. Falam yadkhul minhu ahadun, enggak ada lagi boleh yang masuk ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain ini hadis riwayat Imam Bukhari, saya bacakan terjemahannya. Siapa yang menyumbangkan sepasang hewan tunggangan di jalan Allah, dia akan dipanggil dari salah satu pintu surga. Wahai hamba Allah, ini sungguh baik. Siapa tergolong rajin salat, ia dipanggil dari pintu salat. Siapa yang termasuk rajin berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang termasuk rajin bersedekah, maka dia akan dimasukkan dalam pintu sedekah. Siapa yang rajin puasa dipanggil dari pintu Ar-Rayyan, dan siapa yang tergolong rajin bersedekah dipanggil dari pintu sedekah. Mendengar ini, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, demi ayah ibuku, ya Rasulullah, orang yang dipanggil dari salah satu pintu itu tidak akan rugi, tetapi adakah orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu, dari seluruh pintu sedekah, pintu salat ya, pintu jihad, pintu salat ya, pintu puasa? Kata Rasulullah, ada enggak yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Kata Rasulullah, iya, ada. Dan Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, dan aku berharap engkau ya, maksudnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk mereka. Abu Bakar Siddiq itu coba bayangin, puasanya rajin luar biasa, jihad, sedekahnya apalagi, masya Allah ya, hartanya sampai dihabisin, tuntas habisin. Bahkan pada saat ditanya sama Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Kayak apa Bapak Ibu? Udah deh, kita nggak usah mikirin apa namanya amaliyah dari sahabat Abu Bakar Siddiq, nggak mampu gitu. Satu aja jadiin amal yang kita apa namanya istimewakan. Apa itu? Sholatkah? Sedekahkah? Puasakah? Jadikan itu apa namanya satu amalan yang kita khususkan, karena nggak mungkin kita semuanya bisa kita ambil semua. Satu aja kita khususin.
kita bisa gimana? Puasa, rajinin puasa, rajinin puasa. Sedekah, kita bisa sedekah, rajinin sedekah. Kalau memang kita mampu untuk bersedekah, rajinin sedekah. Salat kita rajinin salat. Jangan pernah tinggal dengan salat walaupun dalam keadaan apapun, ya. Khususnya salat wajib berjamaah. Abu Umamah bercerita bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, perintahkan aku untuk melakukan perbuatan yang akan membuatku masuk surga. Kata Nabi, berpuasalah. Puasa itu, kata Nabi, tidak ada tandingannya. Sahabat Abu Umamah ini belum begitu mantap nih dengan jawaban Nabi, ya. Lalu kedua kalinya ditanyain lagi. Dalam kesempatan yang lain ditanyain lagi, ya Rasulullah, ya. Dia datang yang keduanya mengatakan hal yang sama, perintahkan aku untuk melakukan perbuatan yang akan membuatku masuk surga. Apa jawab Nabi? Berpuasalah. Puasa, ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai Rasulullah SAW mengajarkan begini, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhah anin nar sab'ina kharifan. Siapa saja yang berpuasa sehari di jalan Allah, siapa saja yang berpuasa sehari fi sabilillah di jalan Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 musim. Musim gugur. Kenapa musim gugur? Musim gugur itu kan peralihan antara musim panas ke musim hujan. Dan biasanya kalau musim gugur itu hawanya gimana? Sejuk. Kagak sejuk, enak karena peralihan. Nah, nanti ini bulan Februari ini bulan musim gugur nih, ya. Di Saudi sama di Mekah Madinah ini kalau Februari itu sejuk, ya, sejuk. Makanya Ustaz Amin Karim kalau pengen bawa jemaah itu selalu di bulan Februari, kan enak, emang cuacanya emang enak, sejuk. Dan saya waktu itu umroh tuh di bulan Februari, enak bener, nggak panas, nggak dingin gitu, sejuk emang, benar-benar enak. Makanya beruntung deh kalau bisa di bulan Februari ini kebetulan puasa, ya, bisa umroh, masya Allah, ya. Umroh di bulan puasa itu kata Nabi, sekali umroh di bulan puasa itu sama dengan sekali berhaji, ya. Jadi pahala umroh di bulan puasa itu sama dengan berhaji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udah masuk, ya. Dia masuk waktunya. Nanti insya Allah kita tambahin lagi, ya. Saya tutup dulu deh. Saya tutup dengan sayang, ya. Man khutimalahu bisyami yaumi dakhalal jannah. Ya, lagi-lagi dakhalal jannah, masuk surga. Siapa? Orang yang umurnya ditutup dengan puasa sehari. Dia puasa nih, terus buka, meninggal, itu jaminannya dakhalal jannah. Atau pada saat dia lagi berpuasa dia meninggal, itu jaminannya dakhalal jannah. Ini hadisnya Bapak Ibu, ya. Subhanallah. Masih banyak lagi Bapak Ibu, ya. Insyaallah kalau malam ini terakhir, berarti terakhir sudah, ya. Insyaallah nanti kita, ya, insya Allah lah, dari beberapa hadis yang kita baca hari ini, kalau nggak termotivasi kita untuk berpuasa, kayaknya ini banget tuh, ya. Keterlaluan banget. Ini bukan puasa wajib Ramadan aja, tapi juga puasa sunnah, ya. Makanya usahakan Bapak Ibu, apalagi penelitian orang-orang ahli yang melakukan penelitian, ya, orang-orang yang melakukan penelitian ilmiah, mereka sudah menyimpulkan bahwa puasa ini efeknya subhanallah, ya, buat ke diri kita, tubuh kita, ya, buat ke batin kita, spiritual kita, dan apalagi nanti di akhirat kita mendapatkan balasan yang tentunya adalah surganya
Allah tabaraka wa taala. Makanya ayo ya, tinggal beberapa hari lagi bulan Sya'ban ini kita isi dengan banyakin puasa. Karena Nabi di bulan Sya'ban ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah belum pernah ngelihat Nabi itu puasa sebanyak-banyaknya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, seolah-olah seperti puasa puasa Ramadan gitu. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika ini terakhir anggap aja tawakuf ya. Kalau ahad karena malam Jumat ketiga misalnya Ustadz Dr. Agustiawan bisa ngisi, berarti malam ini saya terakhir. Dan untuk terakhir menjelang Ramadan ya. Dan sekali lagi mohon maaf lahir batin apabila dalam menyampaikan kajian-kajian semua malam Jumat ini ada kata-kata, ada ucapan atau ada penyampaian yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.